Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pengawasan atau controlling. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Nur Afif, materi kedua akan disampaikan oleh Madinah Jaya Mukti, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Nur Aida Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurafif dengan M19210017. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu menjelaskan tentang konsep dasar pengawasan atau controlling. Controlling atau pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Pengertian controlling sendiri bisa dipahami sebagai proses melakukan penilaian atau koreksi terhadap apa yang sedang dijalankan. Tujuan dari fungsi pengawasan sendiri ada 4, yaitu 1. Adaptasi lingkungan, kedua meminimumkan kegagalan, yang ketiga meminimumkan biaya, dan yang terakhir adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Adaptasi lingkungan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang bersifat eksternal. Yang kedua yaitu meminimumkan kegagalan. Meminimumkan kegagalan tujuannya adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, misal perusahaan berharap agar kegiatan semaksimal mungkin. Ketika perusahaan memiliki target produksi sebanyak 10.000 unit dan ternyata yang maksimal memenuhi standar hanya 9.000 unit, maka perusahaan mengalami kegagalan 1.000 unit, dan itu sangat merugikan bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu meminimumkan biaya. Tujuan meminimumkan biaya sebagaimana contoh yang telah dikemukakan di atas. Kegiatan perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka itu merupakan pemborosan. Yang selanjutnya adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleks tersebut dimulai pengolahan terhadap produk, tenaga kerja, hingga sebagai produser yang terkait dengan manajemen organisasi. Selanjutnya adalah elemen pengawasan. Elemen pertama adalah karakteristik atau kondisi dari sistem operasi yang akan diukur. Karakteristik dapat berupa output dari sistem dapat dalam terhadap pemrosesan atau mungkin suatu kondisi yang merupakan hasil sistem. Yang kedua yaitu elemen kontrol. Adalah sensor, merupakan saran untuk mengukur karakteristik atau kondisi. Contoh dalam sistem kontrol pengakuan kualitas dapat diandaikan oleh inspeksi visual dari produk. Yang ketiga itu kontrol komparator, menentukan kebutuhan koreksi dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan. Dan yang keempat adalah kontrol aktivator, adalah tindakan korektif diambil untuk mengembalikan sistem ke output yang diharapkan. Contohnya adalah seorang karyawan diarahkan ulang untuk bagian-bagian yang gagal lulus, pemeriksaan mutu, atau kepala sekolah yang memutuskan untuk membeli buku tambahan untuk meningkatkan kualitas siswa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan yang pertama yaitu pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern itu merupakan pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar dari objek yang diawasi. Misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu merupakan pengawas ekstern terhadap pemerintah karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah dalam artian yang sempit. Ia tidak bertanggung jawab atau tidak mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintah, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya inspektur wilayah kabupaten atau kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten atau kota tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan preventif, represif, dan umum. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat terencana. Jadi pengawasan preventif ini yang dilakukan sebelum pelaksanaan, dan biasanya pengawasan ini dilakukan terhadap sesuatu yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan represif. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan jalannya pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan umum. Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang dengan baik. Nah, pengawasan umum dilakukan oleh Mendagri terhadap pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat atau on the spot terdapat objek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang atau resmi, baik yang bersifat intern dan ekstern. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, dan Itjen. Yang kedua yaitu pengawasan informal. Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Terdapat objek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu dari belakang meja. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang atau resmi, baik yang bersifat intern dan ekstern. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, dan Itjen. Yang kedua yaitu pengawasan informal. Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui Badan Perwakilan Rakyat.
Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai rancangan proses pengawasan dan karakteristik pengawasan yang efektif. Nah, langsung saja pada materi rancangan proses pengawasan. Nah, proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Menurut George S. Terry dalam buku Asas-Asas Manajemen pada tahun 1999 halaman 113, proses pengawasan meliputi: yang pertama, menentukan ukuran atau pedoman baku standar penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ketiga, perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, menurut Gary Deser dalam buku Asas-Asas Manajemen tahun 1999 halaman 113 ada 3 langkah pokok dalam pengawasan, yaitu menetapkan beberapa jenis standar dan asas sasaran, mengukur atau membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. Yang ketiga, identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif. Selanjutnya, menurut Sofyan Syarif H. 2004 halaman 37, langkah umum dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut. Pengawasan tujuan, penetapan standar, pengukuran hasil kerja, perbandingan fakta dan standar, dan perbaikan tindakan koreksi. Atau bisa juga diringkas dalam bentuk 5P. Dalam sudut lain, pengawasan dapat dirumuskan sebagai RERMC, yaitu expectation tujuan atau standar, recording pencatatan kerja, monitoring perbandingan antara tujuan dan catatan, correction tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada. Menurut Ranu Pandojo pada tahun 1990 halaman 109 menyatakan bahwa proses pengawasan biasanya meliputi 4 kegiatan utama. Yang pertama, menentukan pedoman baku atau standar. Yang kedua, mengadakan penilaian terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan. Yang ketiga, membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman baku yang ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Yang keempat, mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi sesuai apa yang direncanakan. Yang kelima, menurut T. Hani Handoko pada tahun 1995 halaman 364, pengawasan terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan perencanaan. Nah, tahap pertama ini dalam pengawasannya adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan atau penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, penetapan standar dan standar akan sia-sia apabila tidak disertai sebagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.
Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan, observasi, laporan, baik tertulis maupun lisan. D. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisan penyimpangan. Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan menurut tahap yang paling mudah dilakukan. Tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat prestasikan adanya penyimpangan, deviasi, penyimpangan harus dianalisis atau menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Yang terakhir, pengambilan tindakan korektif bila perlu. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standar, mungkin diubah pelaksanaan, diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Ada juga menurut Manulang 2004 nomor 184 untuk mempermudah dalam merealisasikan tujuan pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari menentukan alat ukur standar, alat penilaian yang standar bagi hasil pekerjaan bawahan pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian. Yang kedua, mengadakan penilaian evaluasi. Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bahan aktual result dengan alat pengukur standar yang sudah ditentukan. Jadi pemimpin membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang syaratnya dengan standar sehingga dapat perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tindakan penyimpangan. Nah, yang terakhir, mengadakan tindakan perbaikan atau corrective action. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang atau agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Masuk ke materi yang terakhir mengenai karakteristik pengawasan yang efektif. Nah, untuk menjadi efektif, sistem pengawasan tentunya harus memenuhi karakter-karakter tertentu. Nah, karakteristik yang utama adalah bahwa sistem harusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut, semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. Nah, yang pertama mengenai akurat nih. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat tentunya. Nah, misalnya saja data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Nah, yang kedua, tepat waktu. Nah, informasi harus dikumpulkan, tentunya disampingkan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami tentunya dan bersifat objektif serta lengkap. Nah, yang keempat, terpusat pada titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari
standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok tentunya atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena yang pertama, setiap tahap dari proses pekerjaan dapat memenuhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personelia yang memerlukannya. Nah, jadi seluruh informasi harus tersampaikan kepada seluruh personil, yang mana di sini agar bisa terkoordinasi dengan baik. Fleksibel pengawasan atau mempunyai fleksibilitas atau pemberian tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesepakatan dari lingkungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min tajwa thalathati illa huwa rabi'uhum wala khamsati illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada perbicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.